materi yang akan saya jelaskan itu definisi pengolahan dan analisis data dalam tes dan pengukuran. Nah, langsung saja, pengolahan data dalam teks pengukuran itu merupakan proses penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks pendidikan jasmani ini, misalnya hasil teks kebugaran itu seperti lari 12 meter, push up atau sit up itu diolah menggunakan metode statistik deskriptif seperti rata-rata atau simpangan baku dan persentase pencapaian. Nah, proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi fisik peserta didik. Nah, setelah pengolahan, analisis data itu dilakukan untuk menafsirkan hasil secara lebih mendalam, seperti mengelompokkan peserta ke dalam kategori baik, cukup atau kurang, serta memberikan hasil antar waktu untuk menilai efektivitas program latihan. Nah, selanjutnya itu analisis ini memungkinkan guru atau pelatih dalam menyusun program pembinaan ini lebih tertera atau analisis yang akurat dapat membantu dalam memetakan kemampuan siswa serta memonitorkan perkembangan kebugaran secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu laporan hasil tes pengukuran disusun secara sistematik dalam bentuk narasi, tabel atau grafik agar mudah dipahami oleh semua pihak. Seperti laporan tersebut itu mencakup data hasil, interpretasi dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu penyusunan laporan yang baik tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tes, tetapi juga mendukung proses pembelajaran dan pelatihan secara menyeluruh. Ya, dengan demikian, pengolahan dan pelaporan hasil tes itu menjadi bagian integral dari evaluasi pendidikan jasmani yang profesional. Sekian materi dari saya serahkan ke materi berikutnya. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data. Tahap awal dari pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dari instrumen tes atau pengukuran yang digunakan. Data juga dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, angket, wawancara, ataupun tes fisik. Yang kedua yaitu penyusunan dan pembersihan data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyusun secara sistematik ke dalam tabel ataupun perangkat lunak seperti Excel. Penyusunan ini juga bertujuan agar data mudah dibaca dan diakses untuk tahap analisis. Adapun pada tahap ini juga dilakukan pembersihan data, yaitu proses pemeriksaan kembali data untuk memastikan tidak ada kesalahan input, data ganda ataupun nilai yang tidak logis. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pengolahan data. Tahap ini melibatkan menggunakan rumus atau perangkat sistematik untuk menghitung berbagai ukuran statik dasar. Yang keempat adalah analisis data. Data yang sudah diolah kemudian dianalisis untuk mengemukakan makna dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Analisis data juga dapat berupa analisis deskriptif maupun analisis inferensi. Yang kelima adalah penyajian dan laporan hasil. Hasil dari pengolahan dan analisis data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram maupun narasi deskriptif. Agar mudah dipahami oleh semua pihak, laporan akhir mencakup latar belakang tes, metode pengumpulan data, proses analisis hasil yang diperoleh dan kesimpulan serta rekomendasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu penulisan laporan hasil tes pengukuran. Yaitu ada 5. Pertama, pendahuluan. Yang kedua metode pelaksanaan. Yang ketiga, hasil pembahasan. Keempat, kesimpulan dan saran. Yang kelima, lampiran. Oke, sebelum saya masuk ke 5 itu, apa sih itu penulisan laporan hasil tes pengukuran? Oke, penulisan laporan hasil tes pengukuran adalah tahap akhir dari proses evaluasi yang bertujuan untuk mendokumentasikan hasil,
menganalisis data, dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Laporan ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kebugaran, perkembangan keterampilan motoriknya, atau efektivitas suatu program latihannya. Oke, di sini kita masuk ke pendahuluannya. Bagian pendahuluan itu menjelaskan latar belakang pelaksanaan tes, tujuan pengukuran, serta pentingnya pengelolaan data tersebut. Oke, di bagian ini penulis menjelaskan mengapa tes dilakukan, apa ingin dicapai, dan bagaimana hasil tes nantinya akan digunakan. Oke, misalnya jika tes dilakukan untuk mengukur kebugaran jasmani seorang siswa, maka tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan fisik siswa berkembang setelah mengikuti suatu program tersebut. Oke, baik, kita langsung lanjut ke metode pelaksanaannya. Bagaimana metode berisi penjelasan mengenai jenis tes atau instrumen yang digunakan, produser atau pelaksana, waktu dan tempat pelaksana, serta subjek yang terlibat dalam pengukuran. Oke, metode ini menjamin bahwa laporan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat direplikasikan oleh orang lain. Penggunaan instrumen tes yang tepat dan produser prosedur yang jelas sangat penting dalam menjamin validitas dan reliabilitas hasil. Oke. Ada pula yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Di bagian ini, data hasil pengukuran disajikan dalam bentuk tabel atau grafik disertai dengan analisis statis seperti rata-rata mens, simpangan baku atau kategori skor. Setelah itu dilakukan pembahasan yang meliputi penafsiran hasil dan perbandingan dengan standar atau tujuan yang ingin dicapainya. Pembahasan ini membantu menghubungkan data yang diperoleh dengan tujuan mengukur dan memberikan konteks untuk pemahaman yang lebih baik tentang hasil yang ada. Oke, sekian dari saya. Materi atau poin yang keduanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merangkum temuan utama dari hasil tes, serta memberikan rekomendasi atau saran yang relevan untuk perbaikan. Saran ini bisa ditunjukkan untuk siswa, guru, atau pelatih, tergantung pada tujuan tes tersebut. Bagian ini penting untuk memberikan arahan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas program latihan atau pembelajaran ke depan. Contohnya, sebagian besar siswa berada dalam kategori cukup. Diperlukan peningkatan latihan daya tahan melalui kegiatan aerobik yang rutin untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kemudian yang kelima yaitu lampiran. Lampiran berisi data mentah, daftar peserta, dan lembaran penilaian atau dokumen pendukung lainnya yang relevan untuk menunjukkan keabsahan hasil dan prosedur yang digunakan dalam tes. Lampiran ini penting untuk memberikan transparansi lebih lanjut dan memungkinkan pembaca untuk memverifikasi data yang disajikan dalam laporan. Dan selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data hasil tes dan pengukuran. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan. Tes selama 12 menit digunakan untuk mengukur daya tahan kardiospirasi siswa. Tes ini mengukur jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 12 menit. Yang selanjutnya yaitu tujuan tes.
Ini adalah digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa di sekolah tersebut setelah mengikuti program latihan selama 3 bulan. Jadi di sini teman-teman, siswa diberikan program latihan selama 3 bulan, dilatih dan dibina sedemikian rupa oleh pelatih sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu metode pengukuran. Tes dilaksanakan di lapangan FIK UNM pada tanggal 1 Maret 2025. Peserta tesnya terdiri dari 10 mahasiswa kelas PJKRD. Setiap mahasiswa diberi waktu 12 menit untuk berlari sejauh mungkin di lintasan 400 meter. Lalu hasil yang ditempuh oleh setiap peserta dicatat sebagai bahan mentah hasil tes pengukuran. Dan saya akan membacakan kesimpulan pada materi saya. Kesimpulannya, pengolahan, analisis, pelaporan data hasil tes pengukuran sangat penting menganalisis kondisi pemain dan peserta secara objektif dan menyusun latihan secara efektif dengan langkah-langkah yang tepat dan pengolahan data, pengolahan statistik dan pengolahan data. Pelatih atau guru dapat mengetahui tingkat kebugaran, mengidentifikasi kelemahan serta meningkatkan tujuan yang sama. Hasil tes lari 12 menit dapat mengklasifikasikan hasil tes peserta, menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan yang terarah guna meningkatkan performa mereka di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.